Shalom saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Indonesia, selamat menjelang malam untuk New York, dan selamat tengah malam untuk Jerman dan Eropa sekitarnya ya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena kita kembali jumpa ya di acara kesayangan kita, Renungan Pagi Sema Adonai. Mari kita membuka renungan pagi kita ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita satu di dalam doa ya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, sementara kami memulai renungan pagi kami mohon Bapa, Engkau datang di tengah-tengah kami, dan memberkati kami semua Tuhan. Dari awal hingga akhir renungan pagi ini kami serahkan di dalam kasih Tuhan. Biarlah renungan pagi ini menyenangkan hatimu dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati juga semua jaringan internet kami agar berjalan semua lancar dan baik tanpa ada gangguan. Dan berkati semua yang melayani, yang bertugas pagi ini Tuhan. Berikan kami setia melayani-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Daniel yang menyampaikan firman-Mu. Bapak, Engkau memberkati Bapak Daniel dan Engkau mengurapinya Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman nanti yang disampaikan menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih Tuhan. Dan segala gangguan yang tidak berasal dari Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Ibu Bapak. Sebagai sambutan kita untuk pujian kita yang pertama, marilah kita memuji Tuhan bersama-sama dimanapun kita berada ya. Mari kita boleh juga angkat tangan, boleh juga menari ya. Baik, dengan judul pujian kita saat ini, Ku Masuki Gerbangnya, yang dibawakan oleh Ibu Murni dari Jerman. Dipersilakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Puji nama Tuhan ya, pujian ini sangat luar biasa ya. Ku masuki gerbangnya. Ya, kita sekarang sudah masuki dalam gerbangnya. Sebentar lagi kita memulai renungan pagi kita dan kita akan mendengar firman-Nya ya.
Hari ini kita betul-betul bersyukur dengan Tuhan karena Tuhan begitu baik untuk kita. Dan hari ini juga adalah satu anugerah untuk Tuhan, anugerah untuk kita, di mana Tuhan berikan kita kesempatan untuk bisa mendengar firman-Nya. Amin ya. Baik saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya tibalah kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala kita Pak Daniel dengan tema kelanjutan yang kemarin ya, mata hati yang terang, part yang kedua. Jadi ini ada sangkut pautnya dengan doa Paulus ya. Jadi kita bagi yang mencatat, catat ya, karena ini sangat penting sekali. Saya di sini mencatat juga ini karena ini tema-temanya luar biasa, sangat saya diberkati. Mari kita tenangkan hati kita, mari kita mendengar firman-Nya. Dipersilakan Pak Daniel. Shalom, selamat pagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki hari-hari sibuk menjelang Natal. Kiranya Bapak Ibu diberi kekuatan dan sukacita untuk merayakan Natal. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami dan kami kasihi di dalam Yesus Kristus, pagi ini kami sungguh berterima kasih. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat segar dan tetap bergairah untuk berjalan sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Dan kami berdoa Bapa supaya renungan firman Tuhan yang akan kami dengar itu dapat menuntun kami, sehingga sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami senantiasa melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan saudara, lagu tadi ya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Nah, itu kalau saudara memperhatikan itu dari struktur bait Allah. Bait Allah itu terdiri dari 3 ruangan. Halaman depan itu adalah tempat di mana jemaat itu bersuka-suka karena di situ mereka dapat mempersembahkan korban-korban bakaran kepada Tuhan. Kemudian masuk di dalam ruang kudus. Di situ mereka dapat bersekutu, di situ mereka dapat mendengarkan firman Tuhan, dan di situ juga mereka dapat menaikkan doa-doa. Dan kalau saudara perhatikan di dalam skema atau gambar dari bait Allah itu, maka antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus itu ada satu sekat, tetapi di dekat dengan sekat itu ada mezbah doa. Nah, jadi mezbah doa itu adalah satu tempat yang sangat dekat dengan ruang Maha Kudus. Ya, jadi itu menandakan juga bahwa dalam kita memulai ibadah itu kita mulai dengan puji-pujian sukacita. Sesudah itu kita dibimbing dengan kebenaran firman Tuhan. Baru dengan dasar bimbingan firman Tuhan itu kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk bertemu secara langsung dengan Allah melalui doa-doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, kalau skema bait Allah ini diperhatikan dengan baik dalam kaitannya dengan ibadah, maka saudara akan melihat bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu mutlak juga harus dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi itu sebabnya maka awal mula saya mendapatkan gagasan ini, selain karena terinspirasi oleh doa Yabes yang begitu diagung-agungkan di banyak tempat, ya, saya mau mencoba memberi satu penyeimbangan dengan mengajarkan doa Yesus dan mengajarkan doa Paulus. Nah, tetapi maksud yang kedua daripada topik yang kita bahas begitu panjang ini adalah supaya saudara bisa melihat bahwa di dalam doa itu pun kita bukan asal ngomong, bukan asal mencurahkan hati kita kepada Tuhan, tetapi ternyata ada standar-standar yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan kalau kita bermaksud, berkeinginan di luar daripada standar yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu, maka itu adalah sesuatu yang membuang-buang
waktu. Nah, karena itu maka saya harap ya jangan jenuh, karena ini bagian dari pendewasaan iman, bagian dari pelayanan pastoral untuk membuat jemaat itu semakin dewasa di dalam pengenalan akan Allah, semakin dalam mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan dari Efesus pasal 1, 18 sampai 23. Sebelum saya uraikan poin-poinnya, saya bacakan sekali lagi. Ya, ini harus dibaca dari ayat yang ke-15 ya, tapi saya lompat ke ayat yang ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi segala sesuatu. Nah, itulah bacaan kita pada pagi ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merupakan pengulangan dari kemarin. Nah, dan kemarin itu kita sudah membahas apa yang menjadi tujuan Paulus berdoa untuk jemaat, ya, supaya jemaat itu dibukakan mata hatinya, dibukakan mata rohaninya oleh Tuhan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Nah, itu penekanannya di situ. Apa maksud daripada mata hati terang ini, atau apa tujuan Paulus berdoa supaya jemaat itu mata hatinya menjadi terang? Adalah supaya mereka mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan Allah, supaya mereka mengerti kemuliaan yang disediakan Allah, supaya mereka mengerti hebatnya kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu. Itu kita sudah bahas kemarin, dan ini masih rangkaian kelanjutannya. Yang berikut adalah agar kamu mengerti bahwa segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Nah, jadi kuasa Allah itu nyata di dalam membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu Bapa. Yang ditekankan di situ adalah Bapa, bahwa Bapa yang saudara sembah, Theos yang saudara sembah, Elohim yang saudara sembah, atau Yahweh yang saudara sembah itu adalah Allah yang maha kuasa, karena dia dapat membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dia berkuasa untuk memberikan kehidupan kepada orang-orang yang sudah mati. Nah, tetapi sampai di pada poin yang keempat di sini kita melihat bahwa Bapa yang maha kuasa itu telah memberikan atau telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Nah, segala sesuatu di sini merujuk kepada segala pemerintah, segala kekuasaan, segala raja, dan semua nama yang dapat disebut baik di surga maupun di bumi, itu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Ya, ayat yang ke-22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ya, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa Yesus itu dalam kenyataannya sekarang itu dia duduk di atas
posisi yang tertinggi dari segala penguasa, dari segala kekuasaan, dari segala kekuatan roh-roh jahat. Itu Yesus menduduki kedudukan yang tinggi, dan kalau dikatakan diletakkan di bawah kakinya, artinya Yesus menampilkan diri atau menunjukkan diri sebagai pemenang, sebagai penakluk segala sesuatu, segala kekuasaan yang ada di bumi dan yang ada di dalam surga. Nah, jadi karena itu secara teologi, saudara-saudara, ya, pelayanan okultisme, pedukunan dan lain sebagainya itu, nggak usah saudara mau digoreng-goreng ke sana kemari oleh dukun ini, dukun itu, oleh pendeta mantan dukun ini, mantan dukun itu. Nggak usah digoreng-goreng seperti itu. Karena begitu saudara memiliki Yesus di dalam hati saudara, saudara memiliki Yesus di dalam kehidupan saudara, maka segala kekuatan, segala kuasa itu takluk, telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Dan saudara tinggal hanya berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan oleh karena saudara berjalan bersama dengan Yesus. Ini rahasia yang mutlak saudara pahami sebagai anak-anak Tuhan, bahwa saudara itu adalah pemilik pemenang Yesus. Bahwa saudara itu adalah milik dari Yesus sang pemenang. Nah, kalau saudara itu adalah milik dari Yesus sang pemenang, apakah Yesus tidak berkuasa untuk menjaga, memelihara, dan melindungi saudara? Sementara Alkitab mengatakan bahwa kita ini dijaga oleh Tuhan seperti kita menjaga biji mata kita. Ya, bagaimana saudara memperlakukan biji mata saudara? Ya, ini saya minta didoakan, dan saya juga berdoa dalam 1 minggu ini, karena ini kedua kalinya mata saya agak terganggu. Setiap saya gerakkan bola mata itu ada bayang-bayang seperti sarang laba-laba yang bergerak-gerak gitu. Nah, jadi saya agak sedikit terganggu oleh karena biji mata saya itu mungkin di urat-uratnya itu ada apakah lemak-lemak atau apa, sehingga itu muncul di dalam pemandangan saya itu bayang-bayang hitam-hitam yang. Nah, jadi sekarang saya sedang berdoa, saya sudah menanyakan anak saya, istri saya, bagaimana ini? Apakah BPJS bisa mengcover kalau mata gitu? Karena apa? Karena saya ingin supaya biji mata saya itu tetap sehat, tetap normal untuk bisa belajar, untuk bisa mengajar. Ya, karena tidak mungkin saya bisa mengajar dengan mata yang tidak bisa melihat. Nah, jadi saya angkat ini sedikit untuk memperlihatkan kepada saudara satu realita, bahwa kita itu sangat menjaga, sangat melindungi mata kita, karena itu adalah salah satu bagian tubuh yang sangat vital, apalagi sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, Tuhan memperlakukan kita seperti biji matanya, dan Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa atas segala yang berkuasa. Berarti saudara sebagai biji mata Tuhan, ya tidak usah terlalu takut, tidak usah terlalu khawatir di dalam menghadapi apapun di tengah-tengah dunia ini. Ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-25 sampai 27. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Sekarang ini musuh masih terus berusaha untuk mengganggu, ya, seperti Hamas, ya, Hizbullah itu terus mengganggu Israel, gitu ya. Mereka tahu kekuatannya, tetapi mereka terus mengganggu. Nah, iblis juga begitu, terus mengganggu, terus mengganggu. Dan nanti puncaknya, Yesus akan mengalami kemenangan ketika perang Harmagedon itu, dia akan menghancurkan semua musuh-musuhnya. Dan di situ semua musuh-musuh dari Yesus dan gerejanya akan takluk di bawah kaki Yesus. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya
di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah diletakkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Nah, ini ayat yang ke-27 ini dalam, saudara, teologinya ini. Ya, ada Yesus yang kepadanya ditaklukkan segala sesuatu. Lalu ada pribadi yang lain yang menaklukkan segala sesuatu itu di bawah kaki Yesus. Tetapi pribadi yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus ini, itu tidak termasuk yang takluk di bawah kaki Yesus. Berarti antara Yesus dan yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya itu memiliki kesetaraan yang sama, sempurna, persis. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Dan ini satu ajaran atau doktrin Tritunggal yang saudara mesti pahami, bahwa di antara Bapa dan Anak itu tidak ada hierarki lebih tinggi, lebih rendah, tetapi setara di dalam kedudukan, di dalam kekuasaan. Jadi Yesus itu adalah penakluk segala sesuatu. Dan takluknya segala sesuatu di bawah kaki Yesus itu tidak terlepas dari peranan Bapa yang juga terlibat di dalam seluruh aktivitas pelayanan dan pekerjaan Tuhan Yesus. Nah, jadi dari Rasul Paulus ini kita melihat 1 Korintus itu dia memberikan satu ketegasan bahwa tidak ada lagi kekuatan yang tidak takluk di bawah kaki Yesus, karena maut sekalipun itu telah dikalahkannya dengan kebangkitan dari antara orang mati. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-7 dan 8. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, ini bicara tentang Yesus yang berinkarnasi. Dia Allah yang sempurna, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, tetapi di dalam kerangka penyelamatan, dalam tugas penebusan, dia menambahkan bagi dirinya sifat-sifat kemanusiaan, sehingga dalam jangka waktu yang singkat dia kelihatan lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Tetapi kemudian sesudah tuntas karya penyelamatan dan penebusan itu, dia kembali kepada posisi semula, dia kembali kepada kemuliaan semula. Kisah Rasul pasal 1. Maka segala sesuatu, ya ayat yang ke-8, segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan. Tidak ada sesuatu pun yang dia kecualikan. Dari semua kekuatan yang ada di bawah kolong langit ini ditaklukkan oleh Bapa di bawah kaki Yesus. Yang tidak takluk kepadanya, nah yang tidak takluk kepadanya itu ya yang ya semuanya ditaklukkan kepadanya itu kecuali Bapa. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Nah, jadi dari sudut pandang kita sebagai manusia, kita belum melihat. Ya, itu tadi saya katakan itu, nanti di perang Armageddon itu kita akan turun dari awan-awan bersama-sama dengan Yesus yang disertai juga dengan malaikat-malaikatnya. Dan pada saat itu Yesus dengan pedang yang keluar dari mulutnya, dia akan membinasakan semua antikris dan tentara-tentaranya yang dikatakan di dalam kitab Wahyu 20.000 laksa. 20.000 laksa dalam sekali hembusan nafas itu musnah. Saudara-saudara, saya sedikit lulik ya tentang jumlah prajurit-prajurit yang ada di negara-negara, dan prajurit terbesar itu adalah Cina dengan 2 juta pasukan tentara angkatan perang. Nah, nanti waktu Yesus melakukan atau mengalami kemenangan terakhir itu bukan hanya 2 juta yang ditaklukkan, tetapi 200 juta sekaligus. Jadi saudara bisa melihat di situ ada satu koalisi besar yang datang ke Yerusalem, ke lembah Yosafat untuk berperang melawan umat Tuhan
tetapi kemudian pada saat itu Yesus akan memusnahkan, membinasakan mereka dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Itu kemenangan yang gilang gemilang. Jadi saudara-saudara, kita sudah mengalami kemenangan oleh karena Yesus sudah menang. Kita memiliki pengharapan menang oleh karena Yesus sekali lagi akan menunjukkan kemenangannya atas musuh-musuhnya. Itu sebabnya Paulus berkata, aku senantiasa mengingat kamu dalam doaku dan meminta supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, dan meminta supaya ia menjadikan mata hatimu terang, bahwa kamu ini sesungguhnya adalah pemenang-pemenang oleh karena kamu menjadi milik dari pemenang dan kamu adalah pengikut dari sang pemenang itu. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kalau ada sedikit kesulitan, jangan terlalu dibesar-besarkan, jangan dikit-dikit menangis, sedih, khawatir, cemas, ya. Masalahmu tidak seberapa dibandingkan dengan masalah orang lain. Masalahmu tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan yang ada di dalam diri saudara. Dan karena itu, percaya sungguh, bersyukur senantiasa, karena saudara ada jaminan kemenangan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Itu yang pertama hari ini. Apa yang menjadi tujuan dari doa Paulus supaya jemaat memiliki mata hati yang terang, supaya mereka dapat melihat dengan jelas bahwa Yesus itu adalah sang penakluk lebih daripada penakluk manapun di atas muka bumi ini. Ya, lalu tujuan yang berikut, Paulus mendoakan kepada Tuhan supaya jemaat itu dibukakan hatinya agar mereka dapat melihat dengan terang apa yang Tuhan kerjakan, adalah bahwa jemaat itu sesungguhnya tubuh Kristus. Ayat yang ke-23. Ya, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, di dalam berjemaat sekarang ini, saudara-saudara, saya dapat memastikan bahwa masih lebih banyak orang Kristen yang belum memahami apa arti jemaat itu sesungguhnya. Saya dapat memastikan bahwa sebagian pendeta-pendeta juga belum memahami apa arti jemaat itu sebenarnya. Apa indikasinya? Indikasinya adalah pendeta yang satu dengan pendeta yang lain saling gontok-gontokan, saling bersaing secara bisnis, secara negatif di dalam mengelola jemaat Tuhan. Bahkan saling berupaya untuk mengeliminir gereja-gereja yang lain. Ini fakta, tidak usah kita tutup-tutupi. Bagaimana pendeta-pendeta itu memiliki satu daya kompetisi yang begitu tajam di antara satu dengan yang lain, sehingga kalau perlu jemaat yang lain itu menjadi hilang dari peredaran. Saya membaca daftar-daftar gereja yang terbesar di Indonesia. Wah, ini yang menjadi target dari gereja-gereja secara organisasional itu. Membuat satu gereja denominasinya menjadi lebih besar dari gereja-gereja manapun. Dan untuk itu tidak peduli gereja yang lain. Walaupun di situ sudah ada gereja, saya datang bangun gereja lagi. Dan jemaat yang ada di gereja yang sudah ada itu saya sedot supaya dia mati dan saya hidup. Itu contoh konkret dari betapa masih banyak pendeta-pendeta yang tidak mengerti apa sesungguhnya jemaat itu. Jemaat itu adalah tubuh Kristus. Nah, kenapa Paulus menganalogikan gereja sebagai tubuh Kristus? Supaya saudara dengan mudah dapat melihat apa yang ada di dalam tubuh saudara itu. Yang tampak di luar saja, tangan berbeda dengan kaki. Ya. Tampak di luar fungsi kaki, fungsi tangan berbeda.
Belum lagi kalau kita masuk ke dalam. Ya. Saya bukan dokter ya, tetapi saya suka menyembeli makanan khas. Dan ada paru-paru, ada jantung, ada hati, ada usus, ada lambung. Ususnya saja itu beraneka bentuk itu. Nah, ternyata setelah saya sedikit menyimak dari penjelasan dokter-dokter itu masing-masing punya fungsi, peranan. Dan kalau salah satu dari organ itu rusak, maka itu mengganggu keseluruhannya. Karena tubuh itu adalah jaringan, tubuh itu adalah sistem. Nah, jadi Paulus mengambil tubuh manusia itu sebagai satu analogi, sebagai satu gambaran tentang gereja Tuhan. Menandakan bahwa sesungguhnya gereja itu adalah sebuah sistem. Sistem. Karena itu sistem gereja tidak boleh sama dengan sistem dunia. Kata kosmos di dalam Roma pasal 12 itu banyak juga yang menerjemahkan sebagai sistem. Bukan dengan dunia saja, tetapi dapat diterjemahkan dengan sistem-sistem dunia. Karena itu gereja harus memiliki sistem yang berbeda dengan sistem yang ada di dunia lain, seperti politik, seperti bisnis. Kalau politik itu saling mencekal, kalau bisnis itu saling makan-memakan, tetapi kalau sistem gereja atau tubuh Kristus itu justru harus saling menunjang, saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, inilah tubuh Kristus. Saudara yang ada di Jerman, saudara yang ada di Amerika, ada di Indonesia, di berbagai kota yang ada di Indonesia, kita terpisah dengan tempat, tetapi kita terhisap atau terhubung dalam satu jaringan tubuh Kristus yang kita harus saling mendukung, saling membantu. Ada teman, ya, mantan dari penjara, saudara. Dia bergumul karena anaknya sekolah di Singapura, dia main basket lalu terkilir. Nah, saya juga baru dengar ini, ada kasus seperti ini. Kakinya terkilir, katanya tulang-tulangnya di bagian engkelnya itu hancur. Lalu berita terakhir yang saya dengar adalah diamputasi. Waduh, ini pergumulan kami dengan teman itu, sudah. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu di sini, memang kadang-kadang ya di dalam gereja itu sebagai satu jaringan, sebagai satu sistem. Kalau memang ada gereja tanda petik yang tidak lagi berfungsi sebagai gereja, maka mungkin dokter, ya, dokter itu tanda petik juga, dokter itu ya bertindak untuk harus mengamputasi bagian tubuh yang tidak sehat itu, kan akan menghancurkan jaringan yang lain. Nah, bagi saya gereja yang perlu diamputasi itu adalah gereja yang tidak mengakui Yesus Tuhan. Gereja denominasi, ya, bukan gereja organisme. Gereja denominasi yang harus diamputasi adalah gereja yang tidak mengakui Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran yang mutlak, otoritas yang tertinggi. Kalau ada gereja-gereja yang mau mensejajarkan Alkitab dengan kitab-kitab suci yang lain, maka seharusnya gereja itu diamputasi, karena lambat atau cepat dia akan merambatkan pembusukannya itu ke bagian-bagian yang lain. Saudara tahu tentang orang yang kena diabetes? Di depan rumah saya ada 3 orang yang kena diabetes, dan 1 itu terancam untuk diamputasi, tetapi masih bertahan sampai sekarang. Nah, karena apa? Dokter bilang kalau ini tidak diambil satu tindakan, maka ini akan mempengaruhi jaringan di dalam tubuh si pasien itu. Nah, jadi saudara-saudara, gereja itu sebuah jaringan. Kalau ada gereja yang mau sendiri, berarti sama seperti tubuh tangan yang merasa bisa tanpa kaki, yang merasa bisa tanpa mulut. Tangan bisa merasa bisa tanpa
bagian dalam dari tubuh manusia. Ini satu kesombongan yang harus disadari oleh jemaat, bahwa tidak ada satu jemaat itu yang bisa berdiri sendiri tanpa terhubung, terkoneksi, tanpa bersekutu dengan jemaat yang lain di seluruh dunia ini. Karena itu kita mengenal ada namanya gereja yang universal, gereja yang invisible. Nah, itu nanti saudara akan dapatkan itu di dalam program kita Sola Scriptura itu. Ya, nah, jadi gereja harus dipahami sebagai sebuah tubuh. Orang-orang yang mata hatinya terbuka, yang dapat mengerti itu. Kalau mata hatinya gelap, kalau mata hatinya buta, mata hatinya diliputi dengan segala hal-hal yang bersifat duniawi, maka dia tidak akan paham itu. Maka itu sebabnya Paulus berdoa kepada Tuhan supaya kepada jemaat di Efesus itu dibukakan mata hatinya oleh Tuhan supaya mereka melihat bahwa sesungguhnya jemaat Efesus adalah bagian dari jemaat di Yerusalem, bagian dari jemaat yang ada di Antioquia, di Filipi, Kolose, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu di antara sama jemaat yang tersebar di berbagai wilayah itu harus ada hubungan kasih mesra, sebagaimana suami istri, sebagaimana sebagaimana Yesus mengasihi jemaat. Maka di antara jemaat satu dengan yang lain itu juga harus saling mengasihi, sebagaimana kasih di antara bapak dan anak itu. Yohanes pasal 17. Nah, jadi saudara, saya agak lambat di sini, panjang di sini dan tegas di sini karena ini pergumulan saya untuk melihat gereja-gereja Tuhan bukan saja di dunia tetapi di Indonesia. Ya, kalau di dulu itu bagaimana gereja Koptik berperang dengan gereja Syria, gereja Koptik berperang melawan gereja Roma, gereja Syria berperang melawan gereja Nestorian itu sejarah mencatat itu, dan itu sejarah kelam memilukan hamba-hamba Tuhan yang mata hatinya telah terbuka. Karena ada tubuh yang saling mencelakakan satu dengan yang lain. Apakah ada di antara ibu yang tega mengambil pisau di tangan kanan lalu potong tangan kiri atau potong kaki kiri? Bagi saya itu mustahil. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita melihat bahwa saya ini, walaupun saya ada di satu denominasi tertentu, tetapi saya adalah bagian dari denominasi yang lain karena kita sama-sama tubuh Kristus. Oleh karena itu seorang jemaat yang mata hatinya telah terbuka oleh Tuhan itu dia tidak fanatik gereja. Dia tidak fanatik hamba Tuhan. Karena dia tahu bahwa kau saudaraku, aku saudaramu. Engkau di dalam Yesus, aku di dalam Yesus. Engkau berdiri di atas Alkitab, aku berdiri di atas Alkitab. Maka kita sesungguhnya adalah saudara di dalam Tuhan. Kita sesungguhnya adalah satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Ini saudara ya. Jadi penggembalaan di Indonesia ini harus ditata ulang. Direkonstruksi pemahaman orang-orang yang menduduki jabatan sebagai gembala sidang. Karena apa? Karena mereka tidak paham apa arti penggembalaan yang sesungguhnya itu. Tadi malam saya ditelepon oleh mantan murid saya yang juga punya semangat yang melayani tinggi, lalu dia bertemu dengan seorang yang menggembalakan satu jemaat. Lalu ada diskusi di antara mereka, lalu pendeta ini berkata sama murid saya ini, saya tidak perlu dalam-dalam untuk memahami teologi karena saya kan bukan pengajar, saya itu penggembalaan, jadi saya itu di bidang pastoral. Saya katakan kepada murid saya ini, justru seorang gembala itu harus paham betul tentang teologi supaya dia tahu memberikan kepada jemaatnya pengajaran yang benar. Karena penggembalaan itu sejatinya sesungguhnya adalah memberikan kepada jemaat makanan rohani yang sehat. Khotbahnya harus berdasar kepada Alkitab, ajaran yang komprehensif dari Alkitab.
Nah ini saudara, jadi saudara saya bawa kepada ranah itu supaya saudara melihat bahwa saudara sebagai jemaat itu punya hak untuk mendapatkan makanan rohani yang sehat dari gembala-gembala saudara. Saudara juga punya kewajiban untuk mencari makanan yang sehat, bukan asal senang, bukan asal suka. Seperti anak kecil yang dikasih permen, dikasih ciki, dikasih nano-nano dan lain sebagainya. Itu orang Kristen yang bayi rohani itu. Tetapi orang Kristen yang sehat, jemaat yang bertumbuh, dia akan tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan kemudian dia akan mengikuti ajaran yang benar. Ya. Nah, dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ya, Kristus kepala, gereja anggotanya. Banyak anggotanya, tetapi sesungguhnya satu tubuh. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah, jadi saya mau jelaskan macam apa lagi nih saudara, ya. Saya sudah jelaskan tadi panjang lebar, ini Alkitabnya ini yang menjadi dasar saya untuk menjelaskan tadi itu. Jadi bukan karang-karang, ya. Ini ajaran bukan ajaran kaleng-kaleng, ini ajaran yang bersumber, berdasar dari Alkitab. Nah, Efesus pasal 1 ayat yang ke-9 dan 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Mempersatukan segala sesuatu yang ada di bumi. Ini jemaat-jemaat ini. Jadi kalau sudah mengatakan saya ini pengikut Yesus, saya ini anak Tuhan, anak Yesus, buktikan itu dengan mau hidup di dalam kesatuan, hidup di dalam kerukunan dengan sesama anak-anak Tuhan dari gereja-gereja, dalam arti denominasi-denominasi yang lain. Nah, ini penting saudara ya. Jadi doa Rasul Paulus ini betul-betul merupakan doa yang orang bilang sangat teologis, iya, tetapi juga sangat praktis, tergantung sejauh mana pemahaman dari pengajar-pengajar itu. Jadi jemaat itu harus bersatu. Nah, itulah semua tujuan daripada Paulus mendoakan supaya mata hati jemaat di Efesus itu terang. Ada 5 tujuannya. Nah, tetapi ada satu bagian doa lagi dari Rasul Paulus yang juga penting saudara pahami. Saya tambahkan ke poin ini, terambil dari Filemon. Ya, apa juga yang perlu jemaat itu sadari, pahami, mengerti di dalam berjemaat, yaitu bersekutu untuk bertumbuh dalam pengetahuan yang baik. Nah, baik di sini tentu benar ya. Filemon ayat 6. Dan aku berdoa, ini surat Paulus kepada Filemon, agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi ini doa Paulus untuk Filemon dan jemaat yang bersekutu di rumahnya. Ini sejalan dengan apa yang Paulus doakan untuk jemaat di Efesus tadi itu. Bahwa jemaat itu harus bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar. Bertumbuh di dalam pengetahuan yang baik. Bukan saja di dalam membangun relasi di antara sesama umat Tuhan, sesama orang percaya,
tetapi juga pengetahuan yang baik itu akan mempengaruhi hubungan dengan Kristus. Itu sebabnya doa Paulus untuk jemaat di Efesus itu berdoa supaya jemaat mengenal Allah dengan benar, berdoa supaya jemaat itu mengerti bahwa mereka adalah satu jaringan dengan sesama anggota tubuh Kristus di tempat yang lain. Ini saya bacakan dari versi yang lain. Ya, ini satu pola bagaimana memahami satu ayat itu dengan gampang, saudara, adalah dengan membaca versi-versi yang lain. Aku berdoa supaya kiranya persekutuan imanmu berfaedah dengan pengenalan tiap-tiap perkara yang baik yang ada di dalam kita untuk hal Kristus. Nah, jadi saudara bersekutu itu tujuannya supaya saudara bertumbuh di dalam hal-hal yang baik yang berkaitan dengan hubungan saudara dengan Kristus. Ya. That the sharing of your faith may become effective by acknowledgement, ya, dengan pengetahuan dari segala sesuatu yang baik, ya, of everything good things yang ada di dalam kamu in Christ Jesus. Itu dari New King James Version begitu. Jadi sama, saudara-saudara, ya. Memang ada sedikit pengembangan-pengembangan yang memperluas wawasan kita, tetapi dari tiga versi ini jelas bahwa seorang jemaat itu harus mengerti tujuan ibadah, tujuan persekutuan itu. Persekutuan bukan sekedar untuk membina komunitas, membina relasi, tetapi persekutuan itu atau ibadah itu salah satu fungsi yang paling esensi adalah untuk mengerjakan di dalamnya hal-hal yang baik, untuk mengetahui di dalamnya hal-hal yang baik yang berkaitan dengan iman kepada Yesus Kristus. Ini dalam ini, saudara, ya. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, ya. Marilah kita saling menasihati. Karena itu biarlah persekutuanmu itu efektif. Persekutuanmu itu biarlah berfaedah. Berfaedah dalam hal apa? Saling menasehati. Ya, saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat itu. Nah, jadi jemaat itu kalau sudah bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, jemaat dengan sendirinya akan mengambil peran bagi dirinya untuk sesama anggota jemaat. Inilah yang dikatakan berfaedahnya persekutuan itu. Kalau persekutuan itu justru mempertajam perselisihan, mempertajam persaingan antara satu jemaat dengan jemaat lain, berarti persekutuan itu tidak memberi faedah, tidak efektif menurut King James. Nah, oleh karena itu maka Paulus menasihatkan, mari kita melakukannya dengan semakin giat, memberi nasihat satu dengan yang lain di dalam hal pertumbuhan iman kepada Yesus Kristus. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 9-11. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ya, ayat yang ke-11, ini gongnya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi jemaat itu harus saling membangun. Apalagi pendeta. Pendeta harus lebih berperan di dalam pembangunan jemaat. Membangun bukan hanya sebatas komunitas, membangun bukan hanya sekedar atau sebatas memberdayakan jemaat secara ekonomi, tetapi membangun yang dimaksud di sini adalah menumbuhkan pengetahuan yang benar tentang Alkitab, menumbuhkan pengetahuan pengenalan yang benar tentang Allah,
dan mendorong jemaat untuk giat dan aktif di dalam semua pengetahuan yang mereka ketahui itu secara bertanggung jawab. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, doa Paulus untuk Filemon dan orang-orang yang ada di rumahnya itu melengkapi doa Paulus untuk jemaat di Efesus. Nah, karena itu saudara-saudara, setelah saya menguraikan dari awal doa-doa Paulus ini, saya harap saudara mengerti sekarang bahwa kita tidak cukup untuk Tuhan berikan aku makanan yang cukup, berikan aku mobil, berikan aku kendaraan untuk bisa pelayanan kemana-mana, berikan aku rumah yang nyaman, berikan aku rumah tangga yang damai. Ya, itu tidak bisa, tidak harus didoakan, tetapi tidak cukup. Ya, itu penekanan saya, tidak cukup sampai di situ. Mari kita berdoa untuk mencapai target-target doa sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh Paulus di dalam seluruh rangkaian renungan berseri yang saya sampaikan dari pertama sampai akhir. Nah, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu, sehingga saudara semakin sadar bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki satu kehidupan yang harus sama seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, merupakan sesi terakhir dari rangkaian doa Paulus. Kami berdoa Bapa supaya hati kami diterangi oleh firman-Mu, diterangi oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh semakin mengerti dengan jelas apa tujuan panggilan Tuhan dan apa tanggung jawab kami terhadap sesama jemaat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus terus berbicara bagi umat-Mu, supaya dimanapun mereka berada, mereka tetap bergairah untuk bertumbuh di dalam mengenal Engkau, dan juga semakin erat hubungannya di antara satu dengan yang lain, tanpa memperhatikan latar belakang suku, tempat tinggal atau negara, tetapi kami semua saling mengasihi sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Murni. Ya, amin ya. Terima kasih Pak Daniel atas untuk kebenaran firman Tuhan yang baru disampaikannya. Sangat luar biasa sekali. Saya percaya kita semua yang pendengar hari ini pasti diberkati semua ya, lewat firman yang baru kita dengar ini. Baiklah, untuk melanjutkan cara kita renungan pagi kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai meresponi firman ini, marilah kita mengangkat satu pujian kembali ya, yang berjudul Sungai Sukacitamu, yang dibawakan oleh Ibu Murni yang dari Jerman, saya sendiri. Dipersilakan. Kelihatannya Pak Franz. Sungai citamu mengalir di dalamku. Aku bersuka cita dan menari, memuji dan menyembah-Mu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggus sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani
melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Amin. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Amin. Tuhan. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, puji nama Tuhan. Nah, ini salah satu pujian kesukaan saya ini. Saya suka sekali muji pujian ini. Dulu juga saya suka nyanyi di gereja ya, pujian ini. Memang syairnya, melodinya sangat bagus sekali gitu ya. Ya, jika kita tetap di dalam firman-Nya, maka sungai sukacita Tuhan ada di dalam kita. Dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Firman yang baru kita dengar tadi, doa Paulus ini mengingatkan kita, mengajari kita. Jika kita memahami firman-Nya, maka mata hati kita jadi terang menerang. Jadi di mana ada terang Tuhan, di situ ada sukacita, di situ ada damai sejahtera, di situ ada gembira. Dari itu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, tetaplah di dalam Tuhan ya. Jangan keluar ya, kalau itu saya ingat Yohanes 15 ya. Pasal 15 ayat 4 ya. Sampai 5 itu, kalau keluar kita tidak ada damai sejahtera. Nah, puji nama Tuhan ya. Pujian ini sangat luar biasa sekali. Baik, untuk selanjutnya, marilah kita satu di dalam doa ya. Saya akan bawa dalam doa. Nanti kita akan terakhir akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Baik, kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih untuk kebenaran firman yang baru saja kami dengar. Kiranya kebenaran firman ini terus menuntun hidup kami. Agar kami bukan saja sebagai pendengar-pendengar, tapi jadi pelaku dengan firman itu. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu yang banyak mengajari kami tentang doa Paulus ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Daniel, yang Engkau telah kirimkan di tengah-tengah kami Tuhan. Yang banyak sudah menuntun dan mengajari kami Tuhan, bahkan mengingatkan kami untuk terus berjaga-jaga, untuk terus belajar tentang doa-doa yang benar di dalam Engkau Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami ini, kiranya Engkau memberkati dia. Pelayanan Bapak dimanapun berada, urapi dia Tuhan, beri dia terus bertambah-tambah dalam hikmat.
agar biarlah setiap firman yang disampaikan nanti menjadi berkat untuk seluruh orang dimanapun Tuhan berada. Bapak, kami berdoa khususnya untuk kesehatan Bapak Gembala kami saat ini, Bapak Daniel Tuhan, yang saat ini ada gangguan di matanya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa itu gangguannya, tetapi kami percaya bahwa semua maksud ini adalah baik untuk Bapak Gembala kami. Tuhan, Engkau yang menjamah matanya Tuhan, Engkau yang bisa mengembalikan baik kembali Tuhan, sehingga Bapak Daniel dapat kembali melihat dengan baik tanpa ada gangguan. Sekiranya Bapak Daniel harus juga Tuhan ke rumah sakit atau ke dokter, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berikan dia satu dokter yang benar-benar dokter yang baik, yang mau menangani Bapak kami Tuhan. Dan berkati nanti segala pengobatan Tuhan. Dan berkati juga keluarga, istri, dan anak dan cucu Bapak Daniel. Bapak, kami serahkan keluarga Pak Daniel ini dalam tangan Tuhan. Biarlah terus Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Sema Adonai Tuhan, yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, lewat Sema Adonai ini kami banyak diberkati Tuhan. Dan kami tentu mengucap syukur tidak putus-putus untuk Tuhan. Berkati semua tim yang bekerja di dalam Sema Adonai ini. Biarlah terus jadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa sebentar kami akan berpisah. Kami mulai lagi kembali aktivitas kami. Tuhan, kami serahkan hari-hari kami di dalam tangan Tuhan, di dalam kasih Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya mau menginformasikan bahwa tiap hari Senin dan tiap hari Sabtu, tim Sema Adonai mengadakan doa syafaat. Bagi saudara-saudara, ibu bapa dimanapun berada yang memerlukan doa dukungan, tolong memberitahukan kami atau naik ke Zoom Sema Adonai. Jadi seperti biasanya doa syafaat ini tidak di-live-kan ya. Harap dimakluminya. Jadi dari itu kami mohon jika Bapak Ibu mau tolong datang atau hadir di tengah-tengah kami. Baik, sebelum kita mengakhirinya, marilah kita menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita, Bapak Daniel. Dipersilakan Bapak. Ya. Bapak, terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam renungan pagi Sema Adonai dari awal sampai akhir. Kami berterima kasih untuk berkat-berkat yang sudah kami terima melalui pujian, melalui firman, juga melalui doa-doa yang sudah dinaikkan. Dan sekarang Bapak, kami akan mengakhiri, akan kembali kepada aktivitas kami sepanjang hari ini. Tolong kami, kuatkan kami, sertai semua yang kami kerjakan agar berhasil, dan dengan itu kami semakin hidup mempermuliakan nama-Mu. Saudara kami di Jerman, di Amerika, di Indonesia, dimanapun kami berada, jaga kami, jauhkan dari segala mara bahaya, supaya kami semua sehat sentosa, dan dengan itu kami dapat terus menjadi saluran berkat kepada lebih banyak orang. Kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini di dalam nama Yesus. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai pada pagi ini. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Baik saudara-saudara dimanapun berada ya, dengan berakhirnya doa blessing ini, doa berkat ini, berarti berakhir pula lah renungan pagi kita. Sampai jumpa besok pagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom.